Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu taala. Yang pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah mulai mengkaji dan menjelaskan tentang pembahagian harta rampasan perang di Hunain yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang dinamakan dengan Ji'ranah, setelah beliau menetap sepulangnya dari perang Taif selama kurang lebih 13 malam. Dalam waktu 13 malam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak langsung membagikan harta rampasan perang tersebut dengan harapan orang-orang Hawazin datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam, sehingga akhirnya harta rampasan perang dan tawanan perang yang didapat oleh Nabi dan kaum muslimin di perang Hunain bisa dikembalikan kepada mereka. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti mereka selama 13 malam, utusan mereka tidak kunjung datang. Artinya mereka tidak juga datang mengikrarkan keislaman mereka, sehingga tidak ada pilihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali membagi harta rampasan perang ini beserta dengan tawanan-tawanan perang kepada mujahidin. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang ini, yang mana jumlahnya cukup banyak, ya, jumlahnya cukup banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membagikan harta rampasan perang ini kepada mu'allafah qulubuhum, kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang disebut dengan mu'allaf, orang-orang yang hatinya hendak dilembutkan di dalam Islam agar Islam yang belum kokoh di dada mereka menjadi kuat. Dan mayoritas mereka adalah Sadatul Arab, tokoh-tokoh besar dari kalangan bangsa Arab. Maka mulailah Nabi SAW membagikan kepada mereka ini, dan jumlah yang diberikan itu cukup besar. Ya, Nabi SAW memberikan pada Abu Sufyan Ibnul Haris
Ini adalah anak paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, 100 ekor unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abu Sufyan bin Harb, tokoh Bani Umayyah, juga dengan jumlah yang sama, 100 ekor unta juga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tokoh-tokoh dari semua kabilah Quraisy, baik Bani Mahzum, Bani Adi, Bani Amir bin Lu'ay, Bani Saham, Bani Jumah, Bani Abdiddar, semua kabilah-kabilah ini dari tokoh-tokoh mereka diberikan oleh Nabi SAW pemberian yang besar. Setiap mereka diberikan 100 ekor unta. Bahkan tatkala sebagian mereka menyebutkan anaknya, minta pemberian untuk anaknya si fulan, anaknya si fulan, maka Nabi SAW menambahkan pemberiannya 100 ekor unta pula. Ya, kemudian Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada tokoh-tokoh kabilah-kabilah Arab yang lain. Seperti kemarin telah kita jelaskan, ada tokoh Bani Tamim yang bernama Al-Aqra' bin Habis. Kemudian tokoh Bani Fazarah bernama Uyainah ibnu Hisn Al-Fazari juga diberikan 100 ekor unta. Kemudian Al-Qamah bin Ulathah juga diberikan 100 ekor unta. Sehingga kemarin kita sebutkan bahwa ada di antara tokoh dari kabilah Arab ya yang bernama Al-Abbas bin Mirdas. Beliau adalah tokoh dari Bani Sulaim. Nabi SAW memberikan kepadanya kurang dari 100 ekor unta, 50 ekor. Maka beliau ini, Al-Abbas bin Mirdas ini, memprotes Nabi SAW atas pemberian yang tidak sama dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada tokoh-tokoh Arab yang lainnya. Ya, maka beliau membuat syair yang kemarin telah kita bacakan, ataj'alu nahbi wa nahbal ubaidi baina uyainata wal aqra'i fama kana badrun wala habisun yafuqani mirdasa fi majma'i wa ma kuntu duna mri'in minhuma wa man takhfidil yawma la yurfa'i. Ya, beliau memprotes Nabi SAW, kenapa diberikan hanya 50? Ya, sedangkan tokoh-tokoh kabilah Arab yang lain diberikan 100 ekor unta. Maka beliau berkata, apakah engkau memberikan bahagianku dan bahagian kudaku yang bernama Ubaid, ya, baina Uyainah wal Aqra', lebih kecil daripada apa yang kau berikan kepada Uyainah dan Al-Aqra', Uyainah bin Hisn Al-Fazari dan Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian beliau mengatakan, fama kana badrun wala habisun yafuqani mirdasa fi majma'i. Ayah mereka berdua, ya, Badr dan Habis, itu tidaklah menyamai kedudukan dan kemuliaan ayahku yang bernama Mirdas. Dan aku juga tidaklah lebih rendah dari keduanya. Maka Rasulullah SAW katakan, iqta'u lisanahu. Ya, putuskan lisannya atau syairnya, sudah tambah untuknya berapa? 50 ekor lagi. Maka akhirnya beliau pun ridha dengan disempurnakan pemberiannya sama seperti yang lainnya, 100 ekor unta. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tokoh-tokoh dari perwakilan kabilah Quraisy semuanya diberikan 100 ekor unta. Tokoh-tokoh Arab, tokoh dari kabilah-kabilah Arab yang lainnya juga 100 ekor unta. Ya, hanya saja disebutkan bahwa orang-orang Ansar, satu tokoh pun dari mereka tidak ada yang diberi. Jangankan 100 ekor unta, satu ekor pun tidak ada yang diberikan. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebelum kita membacakan apa yang terjadi di kalangan Ansar terkait dengan kebijakan Nabi SAW dalam membagikan harta rampasan perang ini, kita akan bacakan beberapa kejadian dalam pembahagian harta rampasan yang jumlahnya sangat banyak ini. Beliau sebutkan di antara hal yang terjadi adalah kissatul Arabi. Ya, kissatul Arabi, kisah seorang Arab Badui, Arab kampung yang Nabi kita yang mulia SAW memberikan kepadanya harta rampasan perang dalam jumlah yang sangat banyak. Beliau sebutkan datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seorang Arabi, seorang Arab Badui.
kemudian meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagian daripada harta rampasan perangnya, ya, beliau ikut serta di pertempuran itu. Ya, sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, jumlahnya atau jumlah harta rampasan perang sangat banyak. Ya, kambingnya saja mencapai berapa? 40.000 ekor. Maka ia meminta bahagian kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar ia diberikan bisya'in baina jabalain. Ya, Nabi SAW perintahkan agar Arab pedalaman ini diberikan kambing yang memenuhi lembah antara dua gunung. Ya, faraja ila qaumi, maka ia pun kembali kepada kaumnya menggiring kambing yang diberikan oleh Rasulullah dalam jumlah yang banyak tersebut. Maka ia kemudian mengatakan, "Ai qaum, aslimu." Teman-teman, masuk Islamlah kalian, demi Allah, inna Muhammadan la yu'ti ata'an man la yakhaful faqra. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad telah memberikan kepada orang-orang pemberian harta yang ia sendiri tidak takut jatuh miskin. Jadi apa yang dia punya dia berikan semuanya. Karenanya cepat masuk Islam, sehingga kalau kalian sudah masuk Islam, niscaya Muhammad akan memberikan kepada kalian apa? Harta. Anas berkata, "In kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya, fama yuslim hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi min ad-dunya wa ma 'alaiha." Hari itu banyak sekali orang yang masuk Islam, tujuannya hanya apa? Dunia saja. Dia masuk Islam agar mendapatkan bahagian dari pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tidak lama setelah ia mengikrarkan keislamannya, akhirnya Islam menjadi agama yang sangat ia cintai, melebihi akan dunia dan semua apa yang ada di atasnya. Jadi memang masuk Islamnya mereka awalnya karena apa? Karena harta. Tapi secara berlahan, akhirnya dunia dan seisinya ini merupakan perkara yang tidak berarti baginya. Islam lebih ia cintai, kata Anas bin Malik, daripada dunia dan semua apa yang ada di atasnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara hal yang terjadi dalam pembagian harta rampasan perang di Ji'rana ini, dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari aku pernah berada di sisi Rasulullah. Wa huwa nazilun bil Ji'ranah baina Makkah wal Madinah. Ini tatkala Nabi SAW sedang membagikan harta rampasan perang di Ji'ranah. Kala itu bersama dengan Nabi ada Bilal. Datang seorang Arab Badui berkata, "Ala tunjiz lima wa'adtani?" Kenapa engkau tidak memberikan apa yang sudah engkau janjikan kepadaku ya Muhammad, ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Abshir, abshir, berbahagialah." Artinya, saya akan tunaikan apa yang saya janjikan. Maka orang ini berkata, "Waqad aktsarta alayya min abshir." Ya, selalu engkau mengatakan abshir, abshir, tapi tidak juga engkau beri. Jadi dia seperti memprotes lah. Abshir, abshir saja, tak pernah diberi. Abshirnya kalimat yang menjanjikan kebaikan. Misalnya ada seorang yang menawarkan atau meminta kepada kita sebuah permintaan, ya, sebuah harapan, maka kita mengatakan apa? Abshir. Ya, berbahagialah. Insyaallah apa yang kau inginkan akan saya berikan. Maka lelaki ini tatkala Nabi SAW mengatakan abshir, dia mengatakan, "Qad aktsarta alayya min abshir." Selalu engkau mengatakan kepadaku abshir, abshir saja, tapi tidak ada realitanya. Ya, tidak engkau berikan juga. Maka Rasulullah SAW kala itu marah, ya. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepada Abu Musa dan Bilal yang kala itu sedang berada di sisi beliau. Raddal bushra faqbala antuma. Dia telah menolak kabar gembira dariku, maka terimalah oleh kalian berdua. Qala, maka Bilal dan Abu Musa mengatakan, "Qabilna, kami terima kabar gembira dari engkau ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW meminta agar didatangkan satu bejana yang di dalamnya ada air. Kemudian Rasulullah SAW membasuh kedua tangannya dan wajahnya, wa majja fihi. Kemudian Nabi SAW meludahi air yang ada dalam bejana tadi. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, "Ishraba minhu wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma wa abshira." Minum dari air sisa ini dan basuh dengan air ini wajah kalian dan leher kalian berdua,
dan terimalah kabar gembira dariku. Maka kemudian keduanya pun mengambil dan meminumnya. Kemudian Ummu Salamah yang berada di balik tabir atau yang ada di kemah mengatakan kepada mereka berdua, an afdila li ummikuma, sisakan air berkah tadi untuk ibu kalian berdua, yakni Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka keduanya pun menyisakan sebahagian daripada air tersebut untuk Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian saat itu juga ada kejadian yang lainnya, ditemukan kiranya beberapa alat perang, ya, tameng yang dipinjam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Safwan bin Umayyah. Ya, Safwan bin Umayyah hilang. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa di perang Hunain ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminjam beberapa alat tempur, beberapa alat perang dari siapa? Safwan bin Umayyah. Dan Safwan bin Umayyah saat itu belum masuk Islam karena beliau meminta apa? Waktu untuk berpikir. Minta 1 bulan, Nabi berikan untuknya kesempatan berapa? 2 bulan. Maka subhanallah, setelah dikumpulkan karena perang sudah selesai, perang Hunain selesai, pengepungan Taif tidak berhasil dan sudah selesai, harta rampasan perang sedang dibagikan, maka dikumpulkanlah semua peralatan perang yang dipinjam dari Safwan bin Umayyah. Kiranya ada beberapa tameng yang hilang. Maka Rasulullah SAW kala itu memanggil Safwan bin Umayyah. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, inna qad faqadna min atra'ika adru'an fahal naghramu lak. Ya Safwan, ya Safwan, Safwan ini juga diberikan oleh Nabi SAW 100 ekor unta. Ya, maka Nabi memanggilnya, kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya beberapa tameng perang yang kami pinjam darimu hilang. Apakah kami harus membayar ganti ruginya untukmu? Maka Safwan mengatakan, la ya Rasulullah, tidak perlu ya Rasulullah, li'anna fi qalbil yawma ma lam yakun yawma idzin. Karena hatiku sekarang, di dalam hatiku sekarang ada beberapa hal yang dahulu tidak ada. Artinya dulu beberapa waktu tatkala kita hendak berangkat ke Hunain, engkau meminjam peralatan perang itu dariku. Saat itu beliau belum masuk Islam. Saat ini saya sudah masuk Islam, saya sudah mencintai Islam, saya sudah mencintai engkau, maka saat ini tidak perlu engkau ganti rugi. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita lihat ya bagaimana pengaruh sangat luar biasa dari pembahagian harta yang diberikan Nabi SAW kepada mereka, merubah hati mereka semua. Ya, merubah hati mereka semua. Yang tadinya membenci Islam, yang tadinya belum mau menerima Islam dengan sepenuhnya, akan tapi dengan dunia ini sama seperti kata Anas, dengan harta ini sama seperti kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, akhirnya Islam lebih dicintai oleh mereka daripada dunia dan apa-apa yang ada di atasnya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kejadian juga dalam pembagian harta ini adanya sebuah protes dari seorang yang dikenal dengan gelar Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Ini maklum ya, ini orang yang menjadi cikal bakal kelompok Khawarij. Dan beliau hafizahullah taala menyebutkan bahwa dalam sebagian riwayat protes dari orang ini tidak terjadi pada pembagian harta rampasan perang di Ji'rana. Akan tapi protes dia ini dilakukan tatkala Ali bin Abi Thalib mengirim emas atau bongkahan emas dari Yaman ke kota Madinah, dan kala itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanya membagikan emas ini kepada 4 orang. Uyainah bin Hisn al-Fazari, Aqra bin Habis At-Tamimi, Zaid al-Khail dan Alqamah bin Ulathah. Jadi bongkahan emas yang nilainya besar dikirim oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman sampai ke Madinah. Nabi tidak membagikan kepada siapapun kecuali kepada 4 tokoh ini. Jadi dalam sebagian riwayat Dzul Khuwaisirah membantah Rasulullah, memprotes Rasulullah dalam pembagian emas itu. Namun dalam sebagian riwayat protesnya dilakukan dalam pembagian harta rampasan perang Hunain di Ji'rana. Dan para ulama mengatakan mungkin saja protesnya terjadi pada kedua cerita itu. Jadi di pembagian Hunain dia protes, kemudian juga dia membantah Rasulullah SAW
di pembahagian emas yang dikirim oleh Ali bin Abi Thalib, yang Nabi SAW hanya membaginya kepada 4 tokoh Arab. Intinya disebutkan dalam hadis Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, ada rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ranah munsarafahu min Hunain. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah di Ji'ranah setelah berakhirnya perang Hunain, dan kala itu di pakaian Bilal atau di baju Bilal ada fiddah, ada perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu minha yu'tin nas. Ya, Nabi SAW membagi-bagi harta rampasan perang itu, maka dia berkata, Dzul Khuwaisarah berkata, "Ya Muhammad i'dil." Hai Muhammad, bersikap adillah. Ya, bersikap adillah. Jadi melihat bahwa pembagian harta rampasan perang itu menurutnya tidak apa? Tidak adil. Muhammad memberikan beberapa orang tapi tidak memberikan kepada yang lainnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu berkata, "Wa ilak, celakalah engkau. Wa man ya'dil idza lam akun adil." Siapa yang akan berlaku adil kalau aku tidak berlaku adil? Siapa yang mampu berbuat adil kalau aku tidak melakukannya? Laqad khibtu wa khasirtu illa ma'adil, dan sungguh aku akan merugi, ya, jika seandainya aku tidak berlaku adil. Maka Umar bin Khattab kala itu berkata kepada Rasulullah, "Da'ni aqtulu hadzal munafiq." Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh orang munafik ini, karena berani protes kebijakan yang diambil oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma'adallah." Aku berlindung kepada Allah. Ya, jika seandainya nanti manusia berkata bahwa aku membunuh para sahabatku. Ya, jadi kalau seandainya orang ini dibunuh, yang akan tersebar, ya, di kalangan manusia bahwa Muhammad telah membunuh orang yang telah beriman. Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Inna hadza wa ashabahu yaqra'una al-Qur'an. Sesungguhnya orang ini dan teman-temannya, kelompoknya adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, akan tapi tidak melewati apa? Hanajirahum, tidak melewati hanjarah mereka, tidak melewati kerongkongan mereka. Yamruquna minhu kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka akan lepas dari Islam sebagaimana lepas anak panah dari busurnya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, nubuat Rasulullah tentang kelompok yang cikal bakalnya muncul dari orang ini, yang nanti akan muncul, yakni kelompok yang dikenal dengan apa? Khawarij. Ya, kelompok yang dikenal dengan Khawarij, dan kelompok ini akhirnya ya sesuai dengan nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis muncul di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya, kelompok ini muncul karena mereka memiliki kekuatan, kemudian berpisah dari pasukan Ali bin Abi Thalib, kemudian berkumpul di tempat yang dikenal dengan nama Harura, ya, sehingga kelompok ini dikenal dengan Haruriyah, ya, dikenal dengan kelompok Haruriyah. Mereka berpisah dari pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka punya kekuatan, jumlahnya ribuan. Kemudian mereka membunuh Abdullah bin Khabbab ibn al-Araj dan membunuh budaknya yang sedang hamil. Bahkan tidak cukup membunuh, mereka juga menyobek atau mengoyak perut daripada budak wanita yang sedang, dan dia muslimah yang sedang hamil, dan mereka keluarkan janinnya. Ya, sehingga waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meminta kepada mereka untuk menyerahkan siapa yang membunuh Abdullah bin Khabbab bin al-Arad dan membunuh istrinya atau budaknya. Maka semua mereka mengatakan, kami semua yang membunuhnya. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala memutuskan untuk menumpas mereka. Ya, Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menumpas mereka, yang sebelumnya dilakukan dialog, dilakukan munasahah, nasihat agar mereka bertaubat, agar mereka kembali. Jadi mereka bukan hanya sekedar membunuh seorang muslim, ya, akan tapi mereka juga menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib keluar dari Islam karena berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Mereka mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah, dan mereka kemudian berdalil, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka adalah orang-orang apa? Kafir. Karena mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah,
karena menyerahkan keputusan kepada Abu Musa al-Asy'ari, begitu juga dengan Muawiyah menyerahkan keputusan kaum muslimin kepada Amr bin As radhiyallahu taala. Sehingga mereka menarik kesimpulan bahwa mereka ini Ali dan orang-orangnya, Muawiyah dan orang-orangnya telah menyerahkan hukum itu kepada manusia. Jelas Allah berfirman, barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia apa? Kafir. Maka dilakukan munasaha, nasihat, dikirim Abdullah bin Abbas, bahkan Ali juga berdialog dengan mereka, tapi hanya sebahagian dari mereka yang mau bertaubat dan mengakui kesalahan pemahaman mereka. Sampai akhirnya Ali kemudian memutuskan untuk menumpas mereka di Harura. Demikian yang terjadi tentang kelompok apa? Khawarij yang cikal bakalnya telah muncul di zaman Rasulullah, dipelopori oleh seorang yang bernama siapa? Zul Khuwaisirah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pembagian harta rampasan perang ini masih di Ji'ranah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu susuan beliau, Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah As-Sa'diyah ini dari suku Hawazin. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, nanti kita akan lihat bagaimana orang-orang Hawazin yang datang masuk Islam, kemudian mereka meminta kepada Rasulullah untuk mengembalikan harta mereka, mengembalikan tawanan perang kepada mereka dengan alasan karena yang ditawan ini adalah bibi-bibi susuan Rasulullah SAW. Jadi termasuk saudara-saudara sepersusuan Nabi SAW. Disebutkan Halimah datang, ya, diceritakan oleh Abi Tufail, dia melihat Rasulullah SAW kala itu sedang membagikan daging kepada kaum muslimin di Ji'ranah. Kala itu aku masih kecil, masih gulam. Kemudian datanglah seorang wanita Badawi, ya, seorang wanita Badawi, ya. Falamma danat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ia datang mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memuliakannya, Nabi sangat menghormatinya. Basatalaha ridaahu, Nabi membuka selendangnya, Nabi membuka sorbannya, dan Nabi jadikan sebagai alas duduk wanita Badui ini. Fajalasat alaih, kemudian dia duduk di atas selendang Rasulullah SAW, sangat dimuliakan, dihormati oleh Rasulullah. Fasa'altu, maka aku bertanya, man hadhihi, siapa wanita Badui yang datang ini dan Nabi memuliakannya? Maka orang-orang mengatakan, ummuhu allati arda'athu. Ini adalah ibu yang dulu masa kecil menyusui siapa? Rasulullah. Beliau adalah Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita mulai masuk dan menyinggung tentang orang-orang Ansar yang tidak diberikan oleh Rasulullah pemberian seperti yang diberikan kepada tokoh-tokoh Quraisy dan diberikan pada tokoh-tokoh kabilah Arab yang lainnya. Sehingga muncul apa? Syair yang dirangkai oleh syair Rasulullah, penyair Rasulullah bernama Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau merangkai bait-bait syair, mengungkapkan di dalam bait-bait syair ini sebuah kesedihan. Ya, bagaimana orang-orang Ansar, tokoh-tokoh Ansar tidak diberikan apa? Pembahagian. Padahal sebagaimana kita sebutkan tadi, semua tokoh dari kabilah Quraisy, khususnya yang baru-baru masuk Islam, itu semua perwakilan dari mereka diberikan. Kita sudah sebutkan tadi, dari Bani Hashim misalnya, ya, ada yang diberikan. Wajar ya, kalau mungkin Bani Hashim ini adalah kerabat Rasulullah atau suku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kabilah yang lain seperti Bani Mahzum, Bani Adi, ya, Bani Amir bin Lu'ay, Bani Asad, ini semua kabilah-kabilah Quraisy, semuanya ada yang diberikan. Minimal satu orang dari perwakilan mereka ada yang diberikan 100 ekor unta. Bahkan bukan hanya orang Quraisy, tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi, ini semua diberikan. Tapi orang Ansar tidak ada yang diberikan. Sehingga akhirnya para ikhwah dan akhwat, muncul desas-desus di kalangan orang Ansar, ketidakterimaan mereka terkait dengan metode Nabi dalam membagi harta rampasan perang di Ji'ranah. Maka
ungkapan Hasan bin Sabit mewakili mereka, ya, keberatan hati mereka terkait dengan metode pembahagian ini. Ya, kemarin sudah kita bacakan, diawali dari zadat humumun fama'ul aini yanhadiru sahhan idza hafaltahu abratun diraru wajdan bisya'tha'a idz sya'sya'u bahkanatun haifa'u ladanasun fiha wala khawaru. Diawali dari ungkapan kesedihan Hasan bin Sabit terkait dengan Sya'tha. Sya'tha itu adalah istri Hasan bin Sabit. Jadi diawali tentang kesedihannya berpisah dari sang istri, ya, istri yang elok, istri yang cantik dan yang lainnya. Kemudian baru setelahnya beliau berkata, da'anka sya'tha'a idh kanat mawaddatuha nazran wa syarru wisalil wasilin nazru. Kemudian baru beliau ungkapkan wa'ti Rasulullah faqul ya khaira mu'tamanin lil mu'minina idza ma'uddilal basharu ala ma tud'a Sulaimun wa hiya nazihatun amama qaumin hum awwa wa hum nasaru. Ya, apa alasan Bani Sulaim? Tokohnya Al-Abbas bin Mirdas tadi. Yang diberikan berapa? 50, protes, kemudian buat syair, akhirnya digenapkan. Putuskan lisannya, potong lisannya. Artinya udah beri dia 50 ekor lagi supaya dia tidak buat syair-syair lagi. Maka disempurnakan 50. Maka Hasan mengatakan, apa yang menyebabkan Sulaim, Bani Sulaim ini dikedepankan, ya, amama qaumin, di hadapan orang-orang yang memberikan tempat dan memberikan pertolongan, yakni orang-orang Ansar. Jadi alasan apa Bani Sulaim ini didahulukan daripada kami dalam pemberian ini? Apa sih hebatnya Bani Sulaim? Kemuliaan apa yang dimiliki Bani Sulaim? Ya, sammahumullahu ansara linasrihimi dinal huda wa awanul harbi tasta'iru. Beliau sebutkan, ya, kemuliaan jasa-jasa orang-orang Ansar. Wajahadu fi sabilillah wa'tarafu linnaibati fama khamu wa ma dhajiru wan nasu albun alaina thumma laysa lana. Dulu awal cerita, semua orang Arab ini menyerang kami dari satu arah. Menyerang kami dari satu arah. Jadi kami satu-satunya yang melawan mereka, membela Allah dan membela apa? Rasulnya. Illa suyuf wa atraful qana wazaru wala yahurru janabal harbi majlisuna wa nahnu hina taladha naruha su'uru. Tatkala semua bangsa Arab menyerang kami, apakah kami mundur? Apakah kami takut? Tidak, kami maju. Kami ikuti semua medan pertempuran. Ini kata Hasan bin Sabit. Kama radatna bi badrin duna ma talabu ahlan nifaqi wa fina unzila dhafaru wa nahnu junduka yauman na'fi min Uhudin. Beliau sebutkan di mana cerita perang Badar, gimana cerita perang Uhud. Idh hazzabat bataran asya'aha mudaru. Ini orang Quraisy yang dikenal dengan suku Mudar. Mereka menggerakkan pasukan di Badar. Mereka menggerakkan pasukan di mana? Di Uhud. Kami lawan mereka. Fama wanaina wa ma khimna wa ma khabaru minna itharan wa julul qaumi qad atharu. Intinya dia mengatakan jasa kami besar. Kami dari awal membela, kami dari awal bertempur. Lawan kami adalah mereka-mereka ini yang kau berikan. Tapi kenapa? Mereka yang kau berikan sedangkan kami tidak engkau berikan. Wa qala ahdathuhum, yang muda dari mereka, ya, sahabat-sahabat Ansar yang punya umur masih sangat muda. Ini biasa orang yang umurnya masih muda mungkin tidak bisa mengendalikan apa? Emosi, tidak bisa mengendalikan jiwa karena masih apa? Muda. Muncul ucapan mereka, yaghfirullahu li Rasulillah. Subhanallah. Kalau kita lihat perkataan Hasan itu, beliau tidak berkata terus terang terkait dengan pembagian itu tidak adil, tidak. Tapi beliau menyesalkan kenapa kami yang punya ini, kehebatan, kemuliaan, kok yang didahulukan adalah kabilah-kabilah tertentu. Namun ada yang lebih jelas, ya, penolakannya itu, ini orang-orang muda di kalangan mereka, di kalangan Ansar. Mereka sampai mengatakan, anak-anak muda dari mereka sampai mengatakan, yaghfirullah li Rasulillah. Semoga Allah SWT mengampuni Rasulnya, subhanallah. Berarti mereka menganggap yang dilakukan Rasulullah adalah sebuah apa? Kesalahan. Ini anak muda. Ya, karenanya anak-anak muda ini mesti dibimbing oleh orang-orang yang sudah apa?
Sudah tua, kalau tidak kebablasan nanti. Ya. Maka Nabi SAW selalu mengatakan berkah kalian itu bersama dengan orang tua di kalangan kamu. Yaghfirullah li Rasulillah. Semoga Allah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan wa yatrukuna. Beliau ini memberikan harta ini kepada orang Quraisy dan tidak memberikan kepada kita. Wasuyufuna taktur min dimaihim. Padahal pedang kita masih mengalir darah orang-orang Quraisy. Ini sebahagian anak muda mengatakan demikian. Dalam riwayat yang lain, anak-anak muda ini berkata, "Idza kanatish shiddatu fanahnu nud'a wa tu'tal ghanaimu ghairana." Kalau kondisi sulit, kita yang dipanggil. Ya. Kalau perang, kita yang diandalkan. Tapi kalau sudah menang, udahlah, lupa. Yang diberikan orang lain. Apa istilahnya? Habis manis, sepah dibuang. Itulah kita, kata anak-anak mudanya. Yang sudah tua, yang sudah sepuh tidak ada komentar. Di hati mereka ada apa namanya? Ada ketidak sesuaian dengan apa yang dilakukan Nabi, tapi tidak sampai apa? Berkata. Tapi anak-anak muda ini ucapannya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, wa kathurat fihimul qala hatta qala qailuhum. Desas-desus ini, ucapan-ucapan ini mulai banyak diucapkan oleh mereka sampai ada yang berkata, laqiya Rasulullahu qaumahu. Wajar, Nabi sudah bertemu dengan kerabatnya, lupa dengan kita. Ya, kita sebutkan tadi dan kembali kita ingatkan, semua kabilah Quraisy, perwakilan mereka ada yang diberi. Tapi dari Ansar tidak ada. Tatkala desas-desus ini semakin luar biasa di kalangan orang-orang Ansar, ya, pribumi Madinah yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat, ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. 8 tahun yang lalu, bagaimana kondisi kaum muslimin? Datang ke Madinah, tidak membawa apa-apa, dikejar, kalau dapat dibunuh. Bahkan kepala Nabi SAW dihargai 100 ekor unta. Sekarang sudah menang, banyak harta, banyak diberikan kepada orang lain, sedangkan kita tidak diberikan apa-apa. Tatkala ini semakin luar biasa, masif di kalangan orang-orang Ansar, maka Sa'ad bin Ubadah berinisiatif untuk mendatangi siapa? Rasulullah. Sa'ad bin Ubadah, Sayyidul Ansar. Ya, tokoh Ansar dari Khazraj. Sedangkan Sa'ad bin Mu'adh telah meninggal. Telah syahid di perang Khandaq, ya, di perang Khandaq setelah penyelesaian keputusan Bani Quraidah. Maka Sa'ad bin Ubadah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna hadzal hayya minal ansar qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fai' alladhi asabta. Faqasamta fi qaumika wa a'taita 'ataya 'idhaman fi qaba'ilil Arab wa lam yakun fi hadzal hayy minal ansar minha syai'un." Ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang Ansar wajadu alaik, mereka keberatan dengan apa yang engkau lakukan terkait dengan harta ini. Engkau telah membaginya kepada kaummu, orang-orang Quraisy, dan engkau membagikan juga harta itu dengan pembagian yang cukup besar kepada tokoh-tokoh kabilah Arab. Dan engkau tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang Ansar. Maka Nabi bertanya kepadanya, "Fa'ina anta min dzalika ya Sa'ad?" Kalau engkau, apa pendapatmu? Apa jawaban Sa'ad? "Ma ana illa mru'un min qaumi." Saya bahagian dari kaumku. Saya bagian dari masyarakatku. Artinya, saya juga berpendapat yang sama dengan apa yang mereka rasakan. Ya, ini kejujuran ya dari seorang ksatria. Kalau kita yang ditanya, apa jawaban kita? Menurutmu bagaimana yang saya lakukan? Ya oke, keluargamu, kabilahmu, sukumu, masyarakatmu tidak terima dengan apa yang kulakukan. Kalau kamu gimana? Kalau kita pasti jawabnya bilang gimana? Sebenarnya saya sepakat ya Rasulullah. Enggak apa-apa. Tapi gimana mereka gitu. Enggak jujur kita kadang-kala dengan apa yang ada di hati kita. Kita banyak basa-basi. Padahal mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hati itu akan mendatangkan ketenangan. Ya. Jadi saat
Jujur beliau. Dia mengatakan, "Ma ana illa mru'un min qaumi." Saya bagian dari masyarakatku. Artinya, saya ungkapkan ini padamu dan pendapat saya juga sama sebenarnya. Ya. Jadi ini yang subhanallah sebuah sifat yang baik ya untuk kita contoh lah. Ya, kejujuran. Jadi jangan kerjaan kita selalu mencari kambing apa? Kambing hitam. Kalau saya enggak sih, padahal dia adalah provokatornya. Ya, kalau saya enggak lah Ustaz, padahal dia ini provokatornya gitu loh. Ungkapkan saja, saya termasuk berpendapat demikian. Sehingga akhirnya masalah itu terang gitu. Jadi istilah orang jangan menggunting dalam lipatan. Terus terang saja sampaikan. Kalau tidak cocok, tidak sesuai, diskusi ini lebih terhormat ya. Daripada di depan kita mengatakan sepakat, tapi di belakang mengatakan tidak. Jadi ini Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Ma ana illa mru'un min qaumi." Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Fajma' li qaumak." Kumpulkan kaummu, orang Ansar. Fakharaja Sa'dun, maka Sa'ad pun keluar, kemudian dia kumpulkan semua orang Ansar. Tidak boleh ada yang masuk kecuali orang Ansar, dikumpulkan semua orang Ansar. Ada beberapa muhajirin yang diizinkan masuk, hanya beberapa orang saja, sisanya mau masuk dilarang oleh Sa'ad. Tidak, ini khusus pertemuan Nabi dengan orang-orang Ansar. Setelah selesai, setelah semuanya kumpul, maka Sa'ad menyampaikan kepada Rasulullah bahwa orang-orang Ansar telah berkumpul ya Rasulullah. Maka Nabi pun datang. Kemudian Nabi memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang Ansar, "Ya ma'syaral Ansar, ma qalatun balagani ankum, wajidatun wajadtumuha fi anfusikum." Wahai sekalian orang-orang Ansar, ya. Ungkapan miring yang sampai kepadaku dari kalian. Keberatan yang sampai kepadaku dari kalian. Itu telah sampai kepadaku, kata Rasulullah SAW. Jadi ucapan-ucapan miring, perkataan-perkataan miring yang kalian ucapkan, kemudian keberatan dari apa yang aku ambil, dari kebijakan yang aku ambil terkait dengan pembagian harta rampasan perang ini. Itu telah sampai kepadaku. Kemudian Nabi mengatakan, "Alam atikum dullalan fahadakumullah." Bukankah saya datang kepada kalian dahulu, 8 tahun yang lalu, kalian ini sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kalian melalui perantaraku. Wa mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Dan bukankah 8 tahun yang lalu saya datang menemui kalian, kalian terpecah belah, berselisih. Sebagaimana kita ketahui, ya, mereka orang Ansar ada 2 kabilah besar, Aus dan Khazraj. 2 kabilah ini berperang karena terjadi perselisihan antara mereka. Padahal 2 kabilah ini adalah 2 kabilah yang usul mereka, asal usul mereka dari satu ibu. Maka disebut dalam sejarah mereka abna'u Qailah, karena ibu mereka dulu namanya siapa? Qailah. Ini adalah saudara kandung sebenarnya dulu, tapi terjadi perselisihan di kalangan 2 saudara ini, sehingga terjadi perselisihan, peperangan, permusuhan antara mereka, sampai disebutkan dalam sebagian sejarah 120 tahun. Sampai terakhir perang besar yang terjadi di kalangan mereka sebelum hijrahnya Nabi adalah perang Bu'ath. Perang apa? Bu'ath yang menyebabkan tokoh-tokoh besar mereka semuanya gugur di situ. Dan kemenangan awalnya berada di pihak Khazraj, kemudian Aus menguatkan diri mereka dalam pertempuran itu, sehingga dilakukan lagi pertempuran lanjutannya, sehingga akhirnya orang Aus pun menang. Banyak tokoh-tokoh besar mereka yang terbunuh di perang Bu'ath. Ini beberapa waktu sebelum Nabi SAW hijrah. Bahkan kita tahu dalam pembahasan sejarah sebelumnya, kedatangan beberapa orang-orang Aus ke kota Mekah saat itu pertama kali bertemu dengan Rasulullah. Belum ada cerita Baiat Aqabah. Beberapa orang dari mereka datangnya mereka ke Mekah ini adalah untuk menjalin hubungan dengan orang Quraisy dalam melawan orang Khazraj. Ya, mereka datang ke Mekah untuk misi apa? Menjalin hubungan apa? Kekuatan, ya, persekutuan, agar orang Quraisy mau membela mereka. Tapi qadarullah, mereka bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum perang Bu'ath. Sebelum terjadi perang apa? Bu'ath. Jadi Aus dan Khazraj itu keliling jazirah Arab mencari bantuan untuk melakukan perang besar.
Qaddarullah, orang Aus datang ke Mekah, bertemu dengan Rasulullah, bercerita. Mereka berbicara dengan Rasulullah, sampai akhirnya mereka mengatakan, ini sebenarnya diceritakan oleh orang Yahudi. Akhirnya di antara mereka apa? Masuk Islam. Di antara mereka masuk Islam. Ini awal mula cerita Islam sampai ke kota Yathrib atau Madinah. Ya, setelah hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa perselisihan mereka, peperangan mereka ratusan tahun. Kemudian tatkala Nabi datang, Allah satukan hati mereka. Kemudian wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Bukankah kalian dahulu miskin? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan untuk kalian melalui perantaraku. Qalu, mereka menjawab, balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Benar, Allah dan Rasulnya adalah yang telah memberikan karunia dan kemuliaan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala tujibunani ya ma'syaral ansar. Kenapa kalian tidak ungkapkan ya keberatan yang kalian rasa itu? Kenapa kalian tidak menyampaikan kepada aku kata-kata miring yang telah kalian ucapkan, yang tadi sudah kita bacakan? Ungkapkanlah, kata Rasulullah. Coba sampaikan, apa keberatan kalian? Coba sampaikan, apa perkataan-perkataan miring yang sudah menyebar di kalangan kalian? Semuanya diam. Kemudian mereka mengatakan, wa bimada nujibuka ya Rasulullah? Apa yang mesti kami jawab? Sedangkan Allah dan Rasulnya yang telah memberikan karunia besar dan kemuliaan. Faqala Rasulullah, maka Nabi mengatakan, adapun demi Allah, jika kalian mau, maka kalian pasti akan mengucapkannya. Dan kalau seandainya kalian ucapkan dan itu benar, maka pasti akan dibenarkan. Artinya itu yang terjadi pada kalian sebenarnya. Bukankah kalian berkata, ataitana mukadzaban fasaddaqnak? Bukankah dahulu engkau datang ke negeri kami, didustakan, dan kami yang membenarkan engkau? Bukankah dulu engkau datang mahzulan fanasarnak? Engkau ditelantarkan oleh semua orang, sampai keluargamu juga menelantarkan engkau. Kami yang memberi pertolongan kepada engkau. Wataridan fa'awainak, dan engkau dulu terusir, kami yang memberikan tempat kepada engkau. Wa'ailan fa'aghnainak, dan engkau dahulu ya miskin. Ya, engkau miskin. Engkau butuh bantuan. Kami yang menanggung semua beban. Bukankah itu yang kalian katakan? Dan ini fakta memang. Ini fakta. Bukankah Nabi dulu didustakan oleh semua orang? Siapa yang membenarkannya? Ansar. Nabi berdakwah 13 tahun di kota Mekah, tidak ada yang beriman kecuali sebagian ahli sejarah mengatakan hanya 70 atau 80 orang saja. Tidak ada yang beriman. Kabilah-kabilah yang lain pingin beriman, tidak berani. Tidak berani. Ya. Yang berani membenarkan beliau hanya orang Ansar, dan siap mati demi itu. Ya, kembali ke sejarah Bai'atul Aqabah, sampai Abbas datang. Abbas bin Abdul Muthalib kala itu belum masuk Islam, sebelum baiat ini, sebelum baiat Aqabah yang kedua. Apa kata Abbas? Muhammad sekalipun seperti ini di Mekah, tapi dia tetap terjaga darahnya, keselamatannya tetap kami jaga. Makanya kalian ini wahai orang-orang Khazraj, orang-orang Aus, coba pikir lagi apa yang hendak kalian lakukan. Karena saya dengar dari keponakan saya ini, kalian siap membelanya, dan dia ingin berpindah dari Mekah ini ke tempat kalian. Coba kalian pikirkan dampak akibat yang akan kalian terima dengan apa yang sudah kalian ingin lakukan kepada keponakan kami ini. Kalau memang kalian sanggup, lakukan. Tapi kalau tidak, lebih bagus kalian pulang. Gak usah bayar. Maka mereka mengatakan, sudah, tak usah engkau bicara wahai Abbas, kami tahu akibat yang akan kami tanggung tatkala kami beriman dengannya. Ya Rasulullah, julurkan tanganmu, kami akan membaiatmu. Sampai ada tokoh di antara mereka mengatakan, tunggu teman-teman, tunggu, jangan tergesa-gesa. Seandainya kalian siap diserang oleh semua manusia, semua kabilah Arab, satu arah menyerang kalian, orang-orang mulia dari kalian akan binasa, akan mati karena pertempuran itu. Harta kalian juga harus kalian pertaruhkan di situ. Silahkan baiat. Kalau kalian tahu dampak yang akan kalian terima tatkala kalian beriman dengannya. Maka semua mereka mengatakan, kami sudah tahu itu. Bahkan mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami membaiatmu, kemudian terjadilah apa yang terjadi sebagaimana disampaikan tadi, apa untuk kami sebenarnya? Maka Nabi mengatakan, surga untuk kalian.
Maka mereka kemudian mengatakan, julurkan tanganmu ya Rasulullah, kami akan membayatmu. Ini 8 tahun yang lalu. Makhzul ditelantarkan oleh siapapun. Nabi datang ke Taif tahun 10 dari kenabian, bukan malah diterima dengan baik, malah diusir, dilempari dengan apa? Dengan batu. Bahkan kembali ke Mekah saja tidak bisa kecuali dengan jaminan keselamatan yang dilakukan oleh Al-Mut'im bin Adi. Ini cerita lama, ya, yang wajar orang Ansar mengatakan makhzulan fanasarnak. Dulu Muhammad terlantar, kami yang memberikan pertolongan. Dulu Muhammad terusir. Kita lihat hijrahnya beliau itu bagaimana. Ya, jadi semua ungkapan keberatan orang Ansar itu sebenarnya real, ya, nyata. Begitulah ceritanya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengingatkan mereka, ya, memang sejarahnya demikian. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, awajidtum fi anfusikum ya ma'syaral ansar fi lu'aatim minad dunya ta'allaftu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Apakah kalian keberatan wahai orang-orang Ansar? Apakah ada rasa keberatan kalian tatkala aku berikan lu'aah minad dunya, yakni sesuatu yang sangat sedikit daripada dunia, ya, kepada orang-orang, kuberikan itu kepada orang-orang yang aku berharap agar Islam di dada mereka menjadi kuat, sedangkan kalian wakaltukum ila islamikum, sedangkan saya percaya dengan keislaman kalian. Islam kalian tidak butuh dikuatkan lagi dengan apa? Dengan harta. Iman kalian tidak butuh lagi dikuatkan dengan pemberian. Saya sudah percaya kalian pasti kuat iman dan Islam kalian. Adapun mereka-mereka ini, saya ragu dengan keislaman mereka. Saya ingin kuatkan Islam mereka dengan memberikan sedikit daripada apa? Harta dan dunia kepada mereka. Afala tardawna ya ma'syaral ansar. Apakah kalian tidak ridha wahai orang-orang Ansar? Tatkala manusia kembali ke rumah-rumah mereka, bertemu dengan keluarga mereka, membawa syat wal ba'ir, membawa kambing dan juga membawa apa? Unta. Sedangkan kalian pulang ke negeri kalian membawa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berat rasa kalian ini? Dunia saya berikan untuk menguatkan iman mereka, sedangkan iman dan Islam kalian saya sudah percaya tidak akan butuh, tidak dibutuhkan menguatkannya lagi dengan harta. Orang pulang membawa harta, kalian pulang ke Madinah nanti membawa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena hijrah, aku bahagian dari kalian. Walau salakan nasu syi'ban wa salakatil ansaru syi'ban la salaktu syi'bal ansar. Kalau seandainya semua orang memilih satu jalan, satu lembah, dan orang Ansar memilih satu lembah, memilih satu jalan, maka aku akan bergabung dengan orang-orang Ansar. Al-ansaru syi'arun wan nasu ditharun. Nabi SAW katakan, orang-orang Ansar itu syiar, sedangkan manusia dithar. Maksudnya apa? Orang Ansar itulah paling dekat denganku, sedangkan yang lainnya itu tidak dekat denganku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma arhamil ansar, wa abna al-ansar, wa abna al-ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak-anak Ansar, anak-anak dari keturunan apa? Ansar. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Jadi terkait dengan fakta sejarah bahwa orang Ansar itu berjasa banyak, itu benar kata Rasulullah, benar. Dan metode ini yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam menentramkan orang-orang Ansar tatkala Nabi meninggal dan mereka hendak mengangkat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah. Tatkala mereka mengatakan kita seperti ini, kita seperti ini, kita seperti ini, Abu Bakar mengatakan semua yang kalian ucapkan itu benar, benar. Kami tidak mengingkarinya. Akan tetapi diberikan pemahaman dengan yang sebenarnya, yang benar itu bagaimana sebenarnya. Jadi kalau kalian itu berjasa benar, semua itu benar. Akan tapi kata Abu Bakar, bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali kepada orang-orang Quraisy. Ya, sehingga mereka tersadarkan dengan ini. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sehingga setelah Nabi menyampaikan
hal ini, maka mereka semua menangis hatta akhdalu lihahum, ya, sampai janggut-janggut mereka basah dengan air mata mereka. Kemudian mereka mengatakan radina bi Rasulillahi kisman wa hadha. Kami ridha dengan Rasulullah sebagai bahagian yang diberikan kepada kami. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi setelah dijelaskan tujuan Rasulullah, kebijaksanaan Nabi SAW, kebijakan Nabi SAW yang penuh dengan kebijaksanaan itu diambil. Sebabnya apa, latar belakangnya apa, akhirnya mereka bisa apa? Bisa paham. Kemudian mereka ridha dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian beliau menjelaskan hikmah di balik kenapa mu'allafah qulubuhum didahulukan dalam pembagian ini. Jadi ada dua orang yang disinggung Nabi secara khusus, kenapa tidak diberi bahagian. Padahal dari sisi kebutuhan, mereka berdua ini jauh lebih butuh. Pertama Amr bin Taghlib, yang kedua Ju'ail bin Suraqah. Ya, Ju'ail bin Suraqah. Nabi SAW bersabda, setelah memberikan harta yang banyak kepada tokoh-tokoh Arab, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inni u'ti qauman akhafu dhala'ahum wa jaza'ahum wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal khairi wal ghina minhum Amr ibn Taghlib. Nabi SAW katakan, sesungguhnya saya memberikan beberapa orang harta ini karena saya khawatir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melencengnya mereka dari agama. Saya khawatir keislaman dan keimanan mereka. Saya takut kalau tidak diberi, dikuatkan hatinya dengan pemberian, akhirnya mereka murtad lagi. Maka saya kuatkan hati mereka dengan pemberian-pemberian besar ini. Sedangkan sebagian orang, aku tidak berikan harta ini kepada mereka karena Allah telah meletakkan di hati mereka kebaikan dan kecukupan dari iman dan Islam. Di antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Maka tatkala sabda ini sampai ke Amr bin Taghlib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, demi Allah, kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah itu lebih aku cintai daripada unta merah. Jadi kalau dipilihkan antara komentar Nabi tentang diriku, bahwa iman dan Islam kokoh di dalam hatiku, tidak butuh lagi dengan harta, atau dapat rekomendasi ini atau dapat pujian ini, atau mungkin pilihannya diberikan unta merah, maka aku lebih pilih yang ini daripada harta. Ini Amr bin Taghlib. Kemudian orang yang kedua bernama Ju'ail bin Suraqah. Ju'ail bin Suraqah ini miskin orangnya dan juga damim, fakirun wa damim. Jadi miskin dan mukanya buruk radhiyallahu ta'ala. Dan beliau disebut ahlu suffah, ahlu as-suffah. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala secara khusus mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kalau dilihat dari kepantasan, sebenarnya yang pantas engkau berikan itu Ju'ail bin Suraqah. Ini sahabat kita yang miskin, tidak punya kerjaan, ya, hartanya tidak ada, tapi kenapa sedikit pun kau tidak berikan kepada beliau? Yang kau berikan malah Uyainah bin Hisn al-Fazari, Aqra bin Habis at-Tamimi, dan yang lain-lainnya. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, amma walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la Ju'ail ibn Suraqah khairun min tila'il ardi kulluhum. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Sungguhnya Ju'ail bin Suraqah itu jauh lebih baik dari mereka semua sepenuh bumi. Maksudnya apa yang ada di atas muka bumi daripada harta, itu nilainya itu lebih rendah daripada siapa? Ju'ail bin Suraqah. Ini Ju'ail bin Suraqah radhiyallahu ta'ala. Walakin kenapa kau tidak berikan? Kenapa kau tidak berikan pada Ju'ail bin Suraqah? Ini saya berikan kepada mereka-mereka, ta'allaftuhum al-yuslima. Uyainah saya berikan sekian ratus, Aqra saya berikan sekian ratus, supaya mereka kuat Islamnya, masuk Islam kuat Islamnya. Sedangkan Ju'ail bin Suraqah, aku yakin dengan apa? Keislamannya radhiyallahu ta'ala. Ini para ikhwah dan akhwat yang sekali lagi menunjukkan
kebijakan Nabi SAW ini diambil untuk menguatkan keislaman beberapa orang yang Islamnya masih apa? Masih lemah. Adapun sahabat-sahabat Islam yang tidak perlu dikuatkan dengan harta, maka tidak perlu apa? Harta. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan juga Umar bin Khattab bernazar ya untuk iktikaf di mana? Di Masjidil Haram. Tatkala pulang dari Taif, masih di Jiranah, Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya pernah bernazar di masa jahiliyah untuk iktikaf 1 hari di Masjidil Haram. Bagaimana pendapatmu?" Ini nazar saya di masa jahiliyah sebelum masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idhhab fa'takif yauman." Pergilah iktikaf 1 hari di mana? Di Masjidil Haram. Ya, karenanya dalam pembahasan fikih minimal iktikaf itu berapa lama di masjid? Ya, ada yang mengatakan 1 hari. Ya, 1 hari 1 malam. Ada yang mengatakan 1 hari saja atau 1 malam. Ada yang mengatakan beberapa saat saja kalau niat iktikaf maka insya Allah dapat pahala apa? Iktikaf. Karena asal makna iktikaf itu adalah menetap. Iktikaf itu maknanya adalah menetap. Jadi menetap walaupun dalam hitungan yang singkat, tapi kalau niat kita iktikaf maka insya Allah dapat pahala apa? Iktikaf. Jadi iktikaf itu tidak mesti berapa? 10 hari. Tidak mesti 10 hari. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembagian selesai, ya, harta rampasan sudah habis dibagi, kemudian tawanan perang juga sudah dibagi. Tidak lama kemudian datanglah utusan Hawazin masuk Islam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perwakilan mereka ada 14 orang. Ya, dan dipimpin oleh Zuhair bin Surd radhiyallahu taala. Mereka kemudian berbaiat masuk Islam mewakili kabilah Hawazin. Kemudian mereka mengatakan, meminta kepada Rasulullah agar mengembalikan kepada mereka apa-apa yang sudah diambil oleh Nabi dan kaum muslimin di perang Hunain. Ya, karena mereka sudah masuk Islam. Sebenarnya ini yang diharapkan oleh siapa? Rasulullah. Belasan hari beliau menunggu supaya utusan ini datang agar tidak dibagi gitu. Tapi qadar Allah, 13 hari tidak juga datang, akhirnya dibagi. Setelah pembagian selesai, datang pula mereka dipimpin oleh Zuhair bin Surd radhiyallahu taala. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya ya Rasulullah, di tawanan perang yang dipegang oleh kaum muslimin yang sudah dibagi itu ada bibi-bibimu. Ya. Karena kita sebutkan tadi, ini di antara kabilah mereka adalah kabilah Halimah siapa? As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Jadi apakah engkau tega lah gitu bahasanya? Bibimu, keluarga-keluarga yang dulu menyusuimu, sekarang menjadi apa? Budak, sahaya yang ada di tangan para sahabat-sahabatmu. Maka kemudian mereka meminta kepada Rasulullah untuk agar kiranya mengembalikan harta rampasan perang, sekalipun sudah dibagi itu kepada kami, dan juga mengembalikan pada kami tawanan-tawanan perang kami, anak-anak kami, istri-istri kami, kerabat-kerabat kami yang jadi tawanan perang. Maka Rasulullah SAW kala itu mengatakan, ma'iman taraun, ya, sesungguhnya kalian tahu saya ini bersama dengan pasukan besar. Harta itu sudah dibagi, tawanan perang juga sudah dibagi, dan saya paling suka kalau orang berbicara itu jujur. Karenanya pilih salah satu di antara 2 pilihan, kata Rasul. Kalau dua-duanya sepertinya tidak mungkin, tapi coba pilih. Kalian memilih harta rampasan perang atau tawanan perang? Yang akan kami kembalikan, yang kalian pilih harta rampasan perang, yakni unta, kemudian kambing, kemudian emas dan perak, atau tawanan perang, istri-istri dan keluarga-keluarga kalian. Maka mereka mengatakan, ya, waktu itu Nabi SAW juga mengatakan, sebenarnya aku sudah menunggu kalian sekian belas hari itu, tapi nyatanya kalian tidak juga datang. Maka akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah,
sesungguhnya kami tidak pernah memilih, kalau dipilihkan antara harta dan keluarga, tidak pernah kami memilih kecuali keluarga. Harta sudahlah, tapi kalau keluarga kami berharap engkau kembalikan kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan ya kepada mereka, kalau untuk Bani Abdul Muttalib, yakni untuk kerabat Nabi SAW, maka semua tawanan perang yang sudah diberikan pada mereka, saya menjamin itu semua akan dikembalikan kepada kalian. Tapi kalau untuk yang lainnya, besok setelah sholat zuhur, maka berbicara di hadapan orang-orang, minta belas kasih dari saya dan katakan, inna nastashfi'u bi Rasulillah 'alal mu'min. Kami menjadikan Rasul sebagai syafaat kami kepada kaum muslimin agar mereka berbelas kasih kepada kami, mengembalikan tawanan perang kami. Istri-istri kami dan anak-anak kami. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah. Maka besoknya setelah sholat zuhur, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, adapun setelah sungguhnya teman-teman kalian dari suku Hawazin telah datang bertaubat, mereka telah masuk Islam, dan aku berpendapat untuk mengembalikan tawanan perang yang sudah kita pegang, sudah kita bagikan kepada mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan saya di sini ikrarkan, bahwa semua bahagian tawanan perang yang sudah diberikan pada Bani Abdul Muttalib kepada keluargaku, semuanya kita serahkan kepada mereka. Maka orang-orang muhajirin kala itu semua berkata, adapun yang sudah diberikan pada kami ya Rasulullah, maka itu terserah Anda. Kalau mau engkau kembalikan kepada mereka, kami juga akan bersedia. Maka Uyainah bin Hisn Al-Fazari mengatakan, adapun tawanan yang diberikan kepadaku dan Bani Fazarah, tidak. Maka tidak saya apa? Kembalikan. Begitu juga dengan Banu Tamim. Aqra bin Habis mengatakan, adapun tawanan perang yang diberikan kepada saya dan kabilah saya, tidak saya kembalikan. Jadi Bani Fazarah menolak. Diwakili oleh siapa? Uyainah bin Hisn Al-Fazari, tokoh mereka yang dapat 100 ekor unta tadi. Kemudian Banu Tamim juga, ya, Aqra bin Habis mewakilinya mengatakan tidak. Begitu juga Abbas bin Mirdas, ya, dari Banu Sulaim, saya tidak mau. Maka subhanallah, pimpinan kabilah yang menolak, tapi anggota kabilah yang mengatakan, dusta kalian, kami serahkan tawanan perang kami untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, setelah semuanya, walaupun beberapa tokohnya menolak, tapi secara keseluruhan kaum muslimin, ya, karena Bani Hawazin sudah masuk Islam, maka mereka sepakat untuk mengembalikan semua tawanan perang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ruddu alaihim nisa'ahum wa abna'ahum, kembalikan, ya, anak-anak dan istri-istri mereka yang tadinya sebagai tawanan perang, maka ini dibebaskan, dikembalikan kepada Hawazin. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tawanan perang semuanya dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarganya. Kemudian termasuk yang datang adalah pimpinan pasukan musyrikin di perang Hunain bernama Malik bin Auf an-Nasri. Kala itu Nabi SAW bertanya, mana Malik? Apa cerita si Malik ini? Kok tidak ada informasinya? Orang-orang mengatakan dia bersama orang-orang Taif ya Rasulullah. Dia tidak mau, ya, bertemu dengan Anda, tidak mau mengikrarkan keislaman. Maka Nabi mengatakan, sampaikan pesan kepada Malik, kalau seandainya dia datang masuk Islam, saya akan kembalikan keluarganya dan hartanya sekaligus. Masya Allah. Jadi keluarga secara khusus ini, kalau Malik masuk Islam, maka keluarganya saya kembalikan, hartanya juga saya kembalikan. Berapa harta yang dia bawa di perang Hunain, saya balikkan kepadanya semuanya. Maka tatkala hal ini disampaikan pada Malik, maka bersiap-siap dia langsung, ya, naik kendaraan, keluar dari Taif malam hari, kemudian menemui siapa? Rasulullah. Kemudian masuk Islam, dan akhirnya keislamannya pun menjadi baik. Bahkan Nabi kembalikan keluarganya, Nabi kembalikan semua harta yang dia bawa, bahkan Nabi tambahkan 100 ekor unta untuknya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Ini metode, ya, dalam meluluhkan hati yang keras dengan memberikan apa? Harta kepadanya. Ya, orang memang kalau sudah berhadapan dengan harta ini
lembut jadinya. Ya. Tadinya marah-marah, ya. Tampar saja mukanya. Tapi pakai uang 50 juta. Ya, kira-kira gimana? Bukan tampar beneran gitu. 50 juta tapi. Insya Allah dia langsung apa? Senyum. Kalau tidak percaya praktekkan sama istri antum kalau lagi marah. Insya Allah lagi senyum. Besok marah lagi minta ditampar lagi. Ya, harta. Nabi SAW katakan hulwatun khadirah, manis dan memukau. Fitrah orang suka apa? Harta. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Jadi ini subhanallah metode Nabi SAW dalam melembutkan dan menguatkan hati tokoh-tokoh Arab saat itu untuk bisa masuk ke dalam Islam dengan memberikan kepada mereka apa? Harta. Adapun orang yang imannya sudah kuat tak perlu dikasih harta. Ya, ntar kalau dikasih harta jadi lemah imannya. Yang lemah imannya ini yang dikuatkan dengan harta. Yang sudah kuat tidak perlu. Yang sudah kuat tidak perlu, karena dia sudah sampai pada tingkat ya pemahaman dan keyakinan bahwa dunia ini tidak ada apa? Tidak ada nilainya. Yang paling utama adalah Islam dan iman. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW melakukan umrah dari Ji'ranah. Ya, Nabi melakukan umrah dari Ji'ranah, sehingga disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya melakukan 4 kali umrah. Ya. 4 kali apa? Umrah. Pertama, umrah dikenal dengan umrah Hudaybiyah. Yang tidak jadi ya. Beliau berangkat umrah pada bulan Dzulqa'dah sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian terhalang dan beliau tahallul. Di tempat beliau terhalang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, umrah tahun depannya. Tahun depannya, karena perjanjian tahun ini tidak boleh melanjutkan umrah, tahun depan boleh. Maka beliau melaksanakannya pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian umrah Ji'ranah. Ini sepulangnya beliau dari perang Taif. Ya, beliau melakukan umrah Ji'ranah. Kemudian yang keempat, umrah yang beliau lakukan bersama dengan Haji Wada. Ya, jadi beliau melakukan ibadah umrah berapa kali? 4 kali. 3 pertama, 1, 2, dan 3 itu semua dilakukan di bulan Dzulqa'dah, sedangkan umrah yang keempat itu pelaksanaan ibadah haji wada dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengangkat gubernur pertama dalam sejarah Islam untuk kota Mekah bernama Attab bin Asid radhiyallahu taala anhu. Diangkat gubernur pertama dalam sejarah Islam untuk kota Mekah, umurnya 21 tahun. Masya Allah ya, sangat muda. Bisa nggak jadi gubernur di umur 20 tahun di negeri kita? Hah? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau negeri kita belum bisa nih. Ya, jadi beliau umur berapa? 21 tahun. Wa huwa awwalu amirin fil Islami ala Makkah. Dia adalah gubernur pertama dalam sejarah Islam untuk kota Makkah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kisah yang terjadi, kisah Abu Mahdhurah, muadzin Rasulullah. Jadi Nabi punya 4 muadzin di zaman itu ya. 1 muadzin untuk Masjid Quba, 2 muadzin untuk Masjid Nabawi, 1 muadzin untuk Masjidil Haram di kota Mekah. Kisah Abu Mahdhurah muadzin Masjidil Haram disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abi Mahdhurah, saya pernah keluar bersama dengan beberapa teman saya, fakunna bi ba'di tariqi Hunain. Kala itu kami sedang melewati beberapa jalan di lembah Hunain. Rombongan Rasulullah SAW waktu itu baru pulang dari Hunain. Kemudian tiba waktu sholat, maka Nabi perintahkan muadzin mengumandangkan apa? Adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan. Saya dengan kawan-kawan waktu itu Abu Mahdhurah umurnya 16 tahun. Ya, umur beliau berapa? 16 tahun dan belum masuk Islam.
benci sekali dengan kalimat adzan ini. Jadi sambil melipir, sambil menjauh, mereka mengulang-ulang adzan tapi dengan nada mengejek gitu. Dan yang paling kuat suaranya ini Abu Mahdhurah ini. Suara paling kuat ngejeknya itu Abu Mahdhurah. Maka Nabi mendengarnya, maka Nabi panggil mereka semua. Keempat orang ini dipanggil. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, setelah dipanggil, suruh duduk, wah habislah kita ini. Maka Nabi mengatakan kepada mereka berempat, siapa yang paling keras suara kalian? Ngejeknya tadi. Ini kata. Siapa? Abu Mahdhurah. Dan mereka jujur kata Abu, memang saya yang paling keras ngejeknya tadi. Kemudian Rasulullah SAW membebaskan teman-temanku dan membiarkan saya duduk. Saya yang tersandra. Habislah ini kan. Teman-teman bebas. Karena paling keras dia ngejeknya tadi. Orang azan bagus-bagus kok wajar ya. Karena belum masuk Islam juga. Kemudian yang paling aku benci ini dari hukuman yang akan dilakukan Nabi adalah kalau Nabi itu menyuruhku mengulang azan yang aku ejek tadi. Ya, maka para ikhwah dan akhwat kiranya hukumannya seperti itu memang. Aku disuruh berdiri, kemudian Nabi mengatakan, ayo kumandangkan kalimat ini, kata Rasulullah. Maka aku berdiri, kemudian Nabi mengatakan, ayo ucapkan Allahu Akbar. Aku pun mengucapkan dengan suaranya memang lantang dan bagus suara Abu Mahdhurah ini. Ya. Maka aku ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 4 kali. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, diulang. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, kemudian Nabi mengatakan, ulang lagi dan coba angkat suaramu. Maka dia mengangkat suaranya, ya melengking tinggi, bagus, merdu, diperintahkan mengulang kalimat syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Agak beda azannya ya. Syahadatnya berapa kali? Berapa kali syahadatnya? 4 ya. Jadi pertama dengan suara agak pelan, sedanglah suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian diangkat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat suaranya. Ya. Ini azan, kalimat azan Abi Mahdhurah, dan ini sunnah juga. Makanya tata cara azan itu ada beberapa lafaznya. Di antaranya adalah yang kita dengar saat ini. Di antara lafaznya. Yang ini juga sunnah. Makanya para ulama mengatakan jika seandainya bisa dipraktekkan azan ini bagus. Selama tidak menimbulkan apa? Fitnah. Selama tidak menimbulkan keributan. Ini azan apa nih? Kan gitu. Syahadatnya diulang lagi padahal hadis sahih. Dan ada beberapa bentuk azan yang lain yang dipakai oleh yang disebutkan para ulama dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya ini azan Abu Mahdhurah. Kemudian Rasulullah SAW setelah selesai menyuruhnya untuk mempraktekkan azan itu, mengulang azan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta 1 kantung fiddah. Ya. Nabi SAW meminta 1 kantung apa? Fiddah. Kemudian setelahnya Nabi SAW pegang ubun-ubunku. Kemudian Nabi lewati wajahku, jadi pegang dari ubun-ubun, kemudian turun ke wajah, sampai tangan, sampai jantung, sampai ke pusat. Dan Nabi lakukan itu 2 kali. Kemudian Nabi mengatakan, barakallahu fika. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Seketika berubah hatinya. Langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, beri aku tugas untuk adzan di kota Makkah. Masya Allah. Beri aku tugas untuk adzan di kota Makkah. Nabi mengatakan, kan amartu kabi, ya sudah aku tugaskan untuk adzan di kota Makkah, di Masjidil Haram. Ya,
Beliau mengatakan, "Dhahaba kullu syai'in kana li Rasulillah min karahiyah." Semua kebencian yang ada di hatiku terhadap Rasulullah, terhadap adzan itu hilang seketika. Wa ada dzalika mahabbatan li Rasulillah, sehingga akhirnya berubah semua menjadi kecintaan kepada siapa? Rasulullah SAW. Kemudian aku datang kepada gubernur Makkah, Attab bin Asid. Aku mengatakan, Rasulullah telah menunjukku sebagai apa? Muadzin, ya, muadzin. Maka akhirnya ini diiyakan, diterima oleh Attab bin Asid. Akhirnya dia menjadi muadzin Rasulullah di kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai disebutkan beliau terus adzan, ya, sampai meninggal pada tahun 59 Hijriah. Kemudian tugas adzan itu diwarisi kepada anak keturunannya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai semua, umrah Nabi sudah juga selesai dan sudah ditunjuk gubernur pertama Attab bin Asid, muadzinnya juga Abu Mahdhurah. Ya, urusan sudah selesai di kota Makkah Al-Mukarramah, maka Nabi pun kembali ke kota Madinah. Sampailah beliau di kota Madinah pada bulan Dzulqa'dah, kurang lebih tanggal 25 atau 24 bulan Dzulqa'dah tahun 8 Hijriah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan al-ahdath baina ghazwati Taif wa ghazwati Tabuk. Ya, sejarah yang terjadi setelah perang Taif, perang Hunain atau perang Taif juga, dan sebelum terjadinya perang apa? Perang Tabuk. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal kalau ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi yang dimaksud dengan riwayat tersebut adalah keberkahan. Jadi kalau kelanjutannya Allahu alam, Allahu alam apakah ada kelanjutan? Kita tidak pernah membacanya kan, tapi intinya adalah Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada mereka dunia dan akhirat, dan juga Nabi SAW secara khusus memberikan sebuah keistimewaan, yakni keberkahan. Karena kita tahu bahwa jasad Nabi SAW itu memiliki apa? Keberkahan yang bisa berpindah, kebaikan yang bisa berpindah. Ya, ini jasad Nabi dan ini khusus untuk siapa? Nabi SAW. Rambut Nabi itu bisa dicari darinya keberkahan. Keringat Nabi SAW, ludah Nabi SAW. Sebagaimana kita juga sudah jelaskan di mana? Di perjanjian Hudaybiyah. Tatkala Nabi meludah, maka ludah itu jatuhnya ke tangan salah satu di antara sahabat, kemudian dia akan usapkan ludah tadi di tubuh dan wajahnya. Tapi ini khusus untuk siapa? Rasulullah SAW, dan tidak berlaku untuk yang lainnya. Ya, tidak berlaku untuk yang lainnya. Karenanya, ya, para sahabat tatkala Nabi pangkas, rambutnya itu jadi rebutan. Dalam sebagian Nabi memberikan separuh daripada rambutnya khusus kepada Abu Talha, sisanya dibagi-bagi kepada para sahabat yang sudah antri untuk mengambil rambut tadi. Sisa minum Nabi dan hal-hal yang melekat pada diri Nabi itu semuanya mendatangkan apa? Keberkahan. Sampai ada seorang sahabat yang menelan apa? Darah Nabi SAW. Kala itu Nabi mengatakan, ya tatkala beliau terluka kemudian dicabut dengan gigi, kemudian darahnya Nabi katakan keluarkan, keluarkan. Maka dia menelannya. Nabi mengatakan tidak ada seorang yang bersatu darahnya dengan darahku kecuali haram baginya neraka. Bebas dari
api neraka. Ini maklum ya, keberkahan yang ada pada jasad Rasulullah SAW. Tapi yang selalu diingatkan oleh para ulama, ini tidak berlaku kecuali pada Rasulullah. Makanya jangan susah-susah mencari keberkahan dari selain Nabi SAW. Bajunya direbutkan, sisa minumnya direbutkan, bahkan ludahnya juga dihargai dengan harga yang mahal. Tuh, sekian ratus juta gitu. Ya, bekas tisunya sekian ratus juta. Siapa yang mau? Nggak ada itu. Ya, kecuali orang-orang yang tidak paham terkait dengan hukum ini. Keberkahan para ulama itu pada ilmunya. Keberkahan orang saleh itu pada mencontohnya. Karena kalau kita berbicara tentang keberkahan, semua muslim itu ada apanya? Keberkahan. Jadi keberkahan amal, ibadah, itu berkahnya, itu kebaikannya. Tapi berkah yang bisa berpindah itu hanya pada Nabi dan Rasul. Bahkan tatkala kita cerita misalnya Masjidil Haram, negeri yang berkah, Masjidil Aqsa, negeri yang berkah. Apakah berkah itu berpindah? Bukan. Berkah itu kalau kita beribadah di sana, kita akan mendapatkan kebaikan. Makanya bukan batunya yang mendatangkan apa? Keberkahan. Sehingga akhirnya batu ini dibawa pulang. Kain kiswah dijadikan sebagai jimat. Sampai ada yang berusaha untuk apa? Menggunting. Ini tidak benar seperti ini. Jadi keberkahan pada tempat itu keberkahan amal di tempat itu. Ini yang terpenting sebenarnya ya, bahwa keberkahan yang bisa berpindah hanya yang ada pada jasad Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun terkait dengan kisah Bilal dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala yang ada seorang Arab Badui tadi yang kita sebutkan meminta suatu, Nabi katakan absyir, 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 absyir saja. Sudah banyak engkau katakan absyir. Mana buktinya, pemberiannya mana? Nabi marah ya. Ya, maka Nabi katakan pada keduanya, terima oleh kalian kabar gembira dariku. Tatkala dia tidak mau, kemudian Nabi minta air, kemudian Nabi SAW wudhu di situ, mengalir bersatu dengan air yang melekat di tubuhnya, kemudian Nabi sedikit ludahi, kemudian diperintahkan mereka minum. Adapun gimana cerita akhirnya dari keberkahan ini, Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang lain? Ada? Enggak, kita tutup sampai ada yang bertanya. Gimana? Sepakat kita? Atau bingung mau tanya apa? Baik. Mungkin ada yang bertanya, para sahabat Nabi SAW itu seperti orang-orang Ansar, kenapa ada perasaan tidak terima dan sebagainya? Ya, maka ini menunjukkan ya bahwa para sahabat itu juga manusia. Dan kalau kita membaca sejarah, kadang-kadang muncul di hati sebagian orang, kalau aku yang hadir saat itu, niscaya saya akan terima 100%. Saya tidak akan bantah gitu. Ya karena kamu tidak hadir di situ. Karena kalau kamu hadir di situ mungkin bantahan kau lebih apa? Lebih parah gitu loh. Sama seperti yang pernah kita bacakan, ada seorang datang kepada seorang sahabat, kemudian sahabat ini mengatakan, tabi'in ini mengatakan pada sahabat tadi, apakah engkau bertemu dengan Rasulullah? Dia mengatakan, ya, saya bertemu dengan Rasulullah. Apakah engkau melihat Rasulullah? Ya, saya melihat Rasulullah. Duhai, sungguh sangat bahagianya dua mata yang telah melihat Rasulullah ini. Dan bagaimana kalian bersikap dengan Rasulullah? Maka beliau mengatakan, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya kami berjuang semaksimal mungkin sekalipun berat saat itu. Maka lelaki ini mengatakan, kalau saya bertemu dengan Rasulullah, maka saya akan menggendong Nabi kemanapun dia hendak pergi, dan saya tidak izinkan kedua kakinya cecah di atas bumi. Jadi saya tidak akan biarkan Nabi melangkah, kecuali saya pasti akan papar, saya akan gendong beliau. Maka kala itu sahabat ini marah kan, jangan berandai-andai tentang sesuatu yang kalian tidak alami. Ya, kemudian Hudzaifah bercerita yang sudah kita ceritakan di perang
Khandaq di malam hari yang begitu sangat gelap, begitu sangat dingin, angin begitu sangat kencang. Bani Quraidah di belakang mengkhianati perjanjian. Di depan kami ada 10.000 pasukan yang berjuang, berusaha untuk bisa menyeberang di pertahanan parit yang kami gali. Sampai disebutkan oleh Allah, rasa takut itu menyesak sampai ke tenggorokan. Jantung itu karena rasa itu seakan-akan menyesak sampai ke tenggorokan karena takutnya gitu. Dalam kondisi seperti itu Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian, ini gelap ini, khawatir, takut. Nabi berkata kepada kami, siapa di antara kalian yang bisa berangkat menyusup ke perkemahan orang-orang kafir dan datang kepada saya mengkabarkan apa yang terjadi pada mereka. Karena tidak ada satu api pun kecuali padam karena begitu sangat kencangnya angin. Nih ya, dingin luar biasa. Enggak ada seorang sahabat pun yang berani tunjuk tangan. Karena memang ya takutnya luar biasa. Siapa kata Rasulullah? Diulang 3 kali. Bahkan Nabi memberikan ganjaran besar kepada yang berani. Tidak ada yang berani tunjuk tangan. Sampai Nabi mengatakan, Hudzaifah, ini getar karena cuaca, getar karena takut. Hudzaifah, na'am ya Rasulullah, berangkat Anda. Ya, maka tidak ada pilihan kecuali harus apa? Berangkat. Ya kalau kita yang disuruh itu, enggak lah. Ya kan? Tapi kita di sini hanya bisa berangan-angan. Oh, kalau saya tunjuk tangan terus, saya ya Rasulullah gitu. Karena Anda tidak mengalami. Coba kalau Anda mengalami, orang sekelas sahabat-sahabat yang kita tahu bagaimana keberanian mereka saja, ya, tidak tunjuk tangan. Hudzaifah, berangkat Anda, maka berangkat beliau. Ya, maka jangan kemudian tatkala melihat bagaimana para sahabat, wah kok kayak gini mereka ya kan gitu ya. Kok kayak gini mereka. Tipis sekali imannya. Allah. Menunjukkan mereka manusia. Manusia. Tapi Allah bimbing mereka kepada sesuatu yang itu menjadi sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Ya. Maka kita ini jangan pandainya hanya berangan-angan. Apa yang bisa kita lakukan dari ketaatan itu kita lakukan. Jangan berangan-angan. Seandainya. Akhirnya hanya andai-andai saja. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya untuk kita. Dan semoga Allah SWT memperbaiki hati kita dan akhlak kita. Memperbaiki amal kita. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.